Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Salsabila, MPM 211305327 dari kelas 2G Program Studi PGSD Angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video simulasi mengenai rancangan strategi yang telah saya buat untuk anak yang mengalami kesulitan berhitung pada anak kelas 2 sekolah dasar. Dalam rancangan strategi yang telah saya buat, yaitu mengenai strategi untuk mengatasi kesulitan berhitung pada peserta didik. Di sini saya mengambil tema atau topik mengenai perkalian, di mana di sini saya akan memberikan salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menghitung perkalian, di mana saya menggunakan strategi pembelajaran langsung dengan model pembelajaran kontekstual serta menggunakan metode jari matika serta metode ceramah. Berikut video simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Kepada Liana, silakan, Nak. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Devara Triamonika. Hadir, Ibu. Diva Zakirani. Hadir, Bu. Duwinul Aziza. Hadir, Ibu. Ernawati. Hadir, Ibu. Indah Nur Sapitri. Hadir, Ibu. Liana Koyimah. Hadir, Ibu. Kok pada lemes-lemes banget ya hari ini? Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kan semangat jadinya kan enak nih. Kita harus semangat anak-anak kalau belajar supaya apa yang kita dapat nanti bisa maksimal, karena di awal juga kita udah siap, udah benar-benar mantep gitu buat menerima pelajaran. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran pertama. Nah, tapi pada hari ini Ibu akan lebih fokus ke pembelajaran matematikanya, yaitu perkalian. Kenapa sih? Mungkin kalian udah nggak asing ya sama perkalian, kan dari TK sampai sekarang kan pasti sudah belajar mengenai perkalian. Nah, perkalian sendiri itu memiliki arti yaitu sebuah penjumlahan berulang. Kok bisa dibilang penjumlahan berulang? Karena memang dia itu dijumlahkan sesuai dengan pengalinya. Misal, karena hari ini kita belajar yaitu perkalian bilangan 2, jadi misalnya 2 dikali 3 itu sama aja 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadinya kan sama aja 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6. Jadi sama aja 2 dikali 3 sama dengan 6, sama aja 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Tetapi di sini Ibu juga akan mengajarkan kalian mengenai konsep jari matika. Konsep ini ditemukan oleh salah satu warga negara Indonesia yang kita harus bangga karena kita mempunyai tokoh yang inspiratif yang menemukan ide yang luar biasa di mana dapat membantu kita untuk belajar mengenai perkalian. Yang pertama, dalam konsep jari matika, dalam metode jari matika ini, kita hanya memerlukan alat peraganya itu berupa tangan kita sendiri, anak-anak. Tangan ini sangat mudah, metode ini sangat mudah diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari karena memang sangat praktis dan simpel. Dan kalau kita perkalian menggunakan konsep yang berulang, itu jika bilangannya semakin lama semakin besar, kita akan kewalahan sendiri untuk menjumlahkannya. Beda dengan menggunakan jari matika ini, kita akan lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Nah,
Dalam metode jari matika ini ada dikenal istilah buka dan tutup jari, di mana jari yang tertutup ini merupakan bilangan angka 1 sampai 10 dan jari yang terbuka adalah bilangan 11 sampai 20. Coba kita hitung ya untuk yang tertutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, yang tertutup itu bilangan 1 sampai 10. Kemudian untuk yang terbuka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi yang terbuka ini untuk bilangan 11 sampai 20. Nah, Ibu contohkan nih, misalnya 2 dikali 4. Karena kita pakai bilangan pakai perkalian angka 2, jadi jari yang ditutup dan yang buka itu sekaligus 0,2. Jadi kayak gini anak-anak. Kalau kita pakai bilangan 3, kalau perkalian 3 langsung 3 jari kayak gini ya. Contohnya 2 dikali 4. 1, 2, 3, 4. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Jadi 2 dikali 4 itu 8. Nah, contohnya lagi pakai yang ini yang jarinya kebuka. Misalnya 7 dikali 2. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, yang terbuka itu 11 sampai 20 bilangannya. Tinggal dihitung aja. 11, 12, 13, 14. Jadi 7 dikali 2 itu sama dengan 14. Nah, sekarang Ibu memintakan untuk berpikir, kira-kira mana sih yang lebih mudah pengaplikasiannya, pakai yang metode jari matika atau yang konsep penjumlahan berulang? Coba kalau... Maaf Ibu. Ya, Indah, silakan. Kalau Indah lebih mudah jari matika, Ibu. Kalau pakai perhitungan yang berulang, kalau angkanya besar-besar akan memudahkan waktu lama untuk menghitung, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oh ya, jadi kalau Indah lebih suka pakai yang jari matika ya, karena memang lebih simpel dibandingkan pakai yang konsep berulang. Nah, apakah sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan menggunakan metode jari matika? Enggak, Ibu. Cukup. Tidak ada, Ibu. Jika tidak ada, karena harusnya Ibu. ya, karena harusnya kita ada diskusi kelompok, tapi karena kita virtual, susah untuk kelompok, jadi sini kita akan diskusi bersama-sama. Nah, Ibu akan memberikan satu soal nih, contohnya ya. Nanti kan bisa kerjakan. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanya ke Ibu, gimana sih Ibu ini konsepnya, ini gimana gitu. Nah, soal yang pertama yaitu berapa hasil dari perkalian 2 dikali 8. Ayo, siapa yang bisa? Ibu tunjuk ya. Oh ya, Diva silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 8 hasilnya 16, Bu. Iya, benar sekali Diva. 2 dikali 8 hasilnya 16 ya. 11, 12, 13, 14, 19, 16. Jadi hasilnya 16. Nah, anak-anak udah paham sampai sini? Paham, Ibu. Nah, jadi begitu anak-anak penggunaan dari metode jari matika. Karena jari matika itu sangat simpel kita gunakan. Dan itu bisa kita praktekkan sehari-hari di sekolah, di masyarakat, ataupun di kita bermain juga bisa nih. Nggak sengaja kita nemu soal perkalian, atau kita main apa gitu, langsung hitung pakai perkalian. Nah, kita bisa nih pakai itu, tanpa harus pakai tempoa ataupun pakai kalkulator lagi, anak-anak. Nah, Ibu rasa karena waktunya sudah hampir habis, Ibu cukupkan diskusi pada hari ini, anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulannya yaitu metode jari matika merupakan metode untuk menghitung perkalian yang menggunakan atau memanfaatkan jari tangan kita. Nah, kemudian Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak, yaitu minggu depan Ibu harap yang sudah bisa perkalian bilangan 2 itu sampai 2 kali 10 menggunakan metode jari matika. Nah, nanti Ibu akan panggil secara acak kalian ke depan untuk mempresentasikan metode tersebut ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak, Ibu. Jika tidak ada, anak-anak harus
terus semangat belajar, jangan pantang menyerah, walaupun sulit, tapi kita harus belajar, terus belajar. Nggak boleh nyerah, karena memang belajar itu nggak ada yang mudah, karena ini juga akan bermanfaat di kehidupan kita ke depannya. Baik, Ibu rasa cukup untuk pembahasan hari ini. Kepada Ketua Kelas, boleh dipimpin doa penutup pelajaran. Kepada Liana, silakan. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya, atas partisipasinya hari ini. Terus semangat ya. Silakan anak-anak untuk bisa meninggalkan ruang Zoom. Itu tadi video simulasi yang bisa saya buat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.